Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Prayoga Hidayat. Kali ini kita akan membahas pertidasamaan pecahan yang fungsinya berbentuk fungsi linear dan fungsi kuadrat. Di sini sudah saya sajikan soal, tentukan interval nilai x yang memenuhi x kuadrat min 2x min 24 per x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Ini adalah fungsi pecahan, di mana fungsinya adalah gabungan dari fungsi kuadrat dan fungsi linear. Yang atas pangkat 2, yang bawah pangkat 1. Yang ditanyakan di soal ini nanti adalah nilai x berapa saja, atau interval nilai x berapa yang kalau dimasukkan ke sini, nanti menghasilkan lebih dari sama dengan 0. Jadi yang kita cari nanti yang hasilnya lebih dari 0, atau bisa juga yang hasilnya sama dengan 0. Saya ulangi, yang kita cari nanti adalah interval nilai x berapa saja yang kalau dimasukkan ke sini menghasilkan bisa lebih dari 0 atau bisa juga sama dengan 0. Nah, untuk mengerjakan soal ini atau untuk mencari interval nilai x-nya, nanti saya sajikan dua cara. Jadi yang cara pertama dulu, cara penjabaran yang agak panjang. Yang pertama, kita cari yang hasilnya nanti sama dengan 0. Jadi nanti x kuadrat min 2x min 24 per x plus 3 hasilnya nanti sama dengan 0. Kita cari x-nya berapa. Nah, di sini kedua ruas kita kali dengan penyebutnya, kita kali dengan x plus 3. Atau kembangannya x plus 3 kalikan ke 0. Yang kiri tinggal x kuadrat min 2x min 24, yang kanan hasilnya sama dengan 0. Ada fungsi kuadrat, kita faktorkan jadi seperti ini. Ketemu pembuat nolnya, nanti x sama dengan 6 yang kiri, yang kanan x sama dengan min 4. Jadi kita dapatkan nilai x-nya ada dua, bisa 6 atau min 4 yang menghasilkan sama dengan 0. Kita simpan dulu di sini. X-nya sama dengan 6 atau bisa juga x sama dengan min 4. Selanjutnya, gantian yang hasilnya lebih dari 0. X kuadrat min 2x min 24 per x plus 3 hasilnya lebih dari 0. Nah, caranya yang atas ini coba kita faktorkan dulu. Faktornya jadi seperti ini, x min 6 dikali x plus 4, yang bawah tetap x plus 3. Nah, dari sini kita cari kemungkinan-kemungkinannya supaya hasilnya lebih dari 0. Lebih dari 0 itu kan positif. Jadi nanti kemungkinan pertama, x min 6 harus positif, x plus 4 juga harus positif, x plus 3 juga harus positif. Sehingga dari sini kita dapatkan x lebih dari 6, kemudian ini x lebih dari min 4, yang di sini x lebih dari min 3. Ini ketiga-tiganya harus terpenuhi. Jadi kalau kita mau cari HP-nya, mending kita pakai garis bilangan dulu. Min 4, min 3 sama 6 kita masukkan ke garis bilangan. Ini bolong semua bulatannya. Yuk, x lebih dari 6, jadi 6 ke kanan. Kemudian x lebih dari min 4 ke kanan. X lebih dari min 3 ke kanan. Nah, dari sini yang kena semua, kena ketiga-tiganya itu daerah yang sini, yang x-nya sebelah kanannya 6 atau x lebih dari 6. Jadi kita tulis pertama x lebih dari 6 kemungkinannya. Kemudian kemungkinan kedua, x min 6 negatif, x plus 4 juga negatif, yang x plus 3 positif. Karena kalau dihitungkan negatif dikali negatif hasilnya positif, positif dibagi positif hasilnya juga positif. Nah, dari sini kita dapatkan x-nya kurang dari 6, ini x kurang dari min 4, ini x lebih dari min 3. Sama ya, dari 3 ini harus terpenuhi semua. Jadi kita cek ke garis bilangan. Yang pertama, x kurang dari 6, jadi 6 ke kiri, kurang dari min 4, jadi min 4 ke kiri, lebih dari min 3 berarti min 3 ke kanan. Nah, ini kan yang ke arsir semua, kan nggak ada ya yang ke arsir ketiga-tiganya. Jadi tidak ada x yang memenuhi, atau nanti kita tulis x-nya sama dengan himpunan kosong. Tidak ada nilai x yang memenuhi. Ini kemungkinan keduanya.
Kemudian kemungkinan ketiga, X min 6 negatif, X plus 4 positif, yang bawah juga negatif. Negatif dikali positif kan negatif, negatif dibagi dengan negatif hasilnya positif. Jadi hitungannya gitu. Ya, yang pertama ini X kurang dari 6, ini X lebih dari min 4, ini X lebih dari min 3. Sama, ketiga-tiganya harus terpenuhi. Jadi ini nanti kita masukkan ke garis bilangan, dicek ke garis bilangan. Yang pertama dulu, X kurang dari 6, 6 ke kiri. Ini min 4 ke kanan, ini min 3 ke kiri. Yang kena semua daerah yang bagian sini. Jadi di antara min 4 dan min 3, X-nya di antara min 4 dan min 3. Itu kemungkinan ketiga. Kemudian kemungkinan keempat, X min 6 positif, X plus 4 negatif, X plus 3 negatif. Positif dikali negatif kan negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya nanti positif. Itu hitungannya. Ya, sekarang dari intervalnya. Harus lebih dari 6, kurang dari min 4, dan kurang dari min 3. Kita cek ke garis bilangan. Yang pertama, ini 6 ke kanan. Tuh. Kemudian min 4 ke kiri. Kemudian min 3 ke kiri. Nah, kalau kita perhatikan, ini tidak ada yang kearsir ketiga-tiganya. Jadi sama kayak kemungkinan kedua tadi, karena tidak ada yang kearsir ketiga-tiganya, tidak ada nilai X yang memenuhi. Kita tulis X sama dengan himpunan kosong. Sudah tidak ada kemungkinan lagi, jadi tinggal kita gabung dengan yang tadi. X-nya sama dengan 6 atau X sama dengan min 4. X-nya lebih dari 6, ini tidak ada X yang memenuhi, kemudian ini, kemudian ini. Nah, karena tidak ada yang memenuhi kan nggak usah kita hitung ya. Jadi kita hitung tinggal 6 min 4 lebih dari 6 sama di antara min 4 dan min 3. Ini kalau kita gabung nanti menjadi seperti ini. Nah, min 4-nya ini pakai sama dengan karena gabungan dari ini. Ini min 4 sama sini. Sama dengan sama lebih dari, kita gabung jadi di sini. Kemudian yang sebelah kanan lebih dari sama dengan 6. Nah, sama dengan sama lebih dari, kita gabung jadi X lebih dari sama dengan 6. Ini adalah himpunan penyelesaian yang kita dapatkan dengan cara pertama, dengan cara penjabaran kemungkinan-kemungkinannya. Nah, kalau ini sudah paham, sudah lancar, kita lanjutkan dengan cara kedua, cara yang lebih simple. Nanti selanjutnya yang kita gunakan cara yang kedua ini. HP-nya ini kita simpan dulu. Nanti cara kedua HP-nya juga harus sama seperti cara pertama. Jadi tetap saya simpan di sini HP-nya. Oke, cara kedua kita ubah ke bentuk faktor dulu semua. Ini kita faktorkan. Nah, seperti ini faktornya. Selanjutnya, setelah semuanya sudah dalam bentuk faktor, nanti kita kerjakan dengan 3 langkah untuk mencari interval nilai X-nya. Yaitu langkah pertama, tentukan pembuat nol, pembilang, dan penyebut. Kemudian masukkan ke garis bilangan dan tentukan tanda hasilnya nanti. Selanjutnya langkah terakhir, tentukan HP. Jadi HP-nya nanti harus sama seperti cara pertama. Seperti ini. Oke, pertama dulu, pembuat nol masing-masing, pembilang, dan penyebut. X min 6, pembuat nolnya kalau X-nya sama dengan 6. Kemudian X plus 4, ini jadi 0 kalau X-nya sama dengan min 4. X plus 3 pembuat nolnya kalau X-nya sama dengan min 3. Nah, selanjutnya ketiganya ini kita masukkan ke garis bilangan. Kita urutkan yang kiri min 4, yang kanan min 3, kanannya lagi 6. Kemudian ini ada yang bolong, ada yang buntet, sama kayak dulu. Gampangnya gini, kalau ini tandanya ada sama dengan, jadi nanti yang bagian atas itu buntet bulatannya. Jadi yang 6 sama min 4 bulatannya buntet atau penuh. Yang min 3 ini bolong karena di bagian penyebut. Jadi kalau bagian penyebut itu bolong semua nanti di garis bilangan. Ini ya. Terus selanjutnya, tentukan tanda hasil kalau kita masukkan nilai X-nya. Misalkan kita ambil salah satu di daerah yang sini, di antara min 3 dan 6. Ini kan ada X sama dengan 0.
0 kalau kita masukkan ke pertidaksamanya ke sini, 0 min 6 dikali 0 plus 4 dibagi 0 plus 3. Nanti kalau kita hitung hasilnya sama dengan negatif. Jadi di sini tandanya negatif. Yang lain tinggal diselang-seling. Sampingnya sini positif, sampingnya lagi positif, sampingnya lagi negatif. Yang diminta nanti hasilnya lebih dari sama dengan 0 atau yang positif. Nah, ada dua daerah. Bisa di sini, bisa juga di sini. Yang pertama, sama ya HP-nya di sini. Di antara min 4 dan min 3. Min 4-nya pakai sama dengan ini, karena buntet ini, min 3 nggak pakai sama dengan karena bolong. Terus daerah kedua, yang sebelah kanan ini 6 ke kanan, jadi yang lebih dari sama dengan 6. 6-nya pakai sama dengan. Nah, jadi di sini dengan cara kedua kita dapatkan HP-nya sama dengan cara pertama tadi. Nanti selanjutnya yang kita gunakan yang cara kedua ini. Yuk kita coba ke soal yang lain. Tentukan interval nilai X yang memenuhi X min 5 per X kuadrat plus 7X min 18 kurang dari sama dengan 0. Langkahnya sama kayak tadi. Kita ubah ke bentuk faktor dulu. Yang bawah ini kalau kita faktorkan menjadi seperti ini. Nah, setelah ketemu bentuk faktor gini, tinggal kita lanjutkan pakai 3 langkah tadi. Pertama, cari pembuat 0 masing-masing pembilang dan penyebut, kemudian garis bilangan, kemudian langkah terakhir tentukan HP-nya. Ya, pembuat 0 dulu, pembilang dan penyebut. Yang atas, yang bawah dulu, X plus 9. Ini jadi 0 kalau X-nya sama dengan min 9. Ini kalau X-nya sama dengan 2. Yang atas kalau X-nya sama dengan 4. Kita masukkan ke garis bilangan langkah selanjutnya. Yang kiri min 9, kemudian sampingnya 2, kemudian sampingnya 4. Ada yang bolong, ada yang buntet bulatannya. Sama kayak tadi, ini di soal ada tanda sama dengan. Jadi yang bagian atas atau yang X sama dengan 4 nanti bulatannya buntet. Yang bagian bawah, bagian penyebut ini bolong terus, yang min 9 sama 2. Nih yang bagian penyebut. Yuk selanjutnya, tentukan tanda hasilnya plus min plusnya. Misalkan kita ambil angka 0 di sini. Di daerah sini angka 0. Di antara min 9 sama 2 kan ada 0. 0 masukkan, 0 min 4 per 0 tambah 9 dikali 0 dikurangi 2. Nanti kalau kalian hitung, hasilnya nanti positif. Jadi di daerah ini positif. Tinggal selang-seling. Sampingnya sini negatif. Ini positif, yang kiri di sini negatif. Yang diminta nanti yang hasilnya kurang dari sama dengan 0 atau kurang dari 0 tekan negatif. Kita ambil yang negatif. Ada dua daerah, bisa di sebelah kiri, bisa di tengah ini. Jadi interval X-nya nanti yang kiri di sebelah kirinya min 9 atau X kurang dari min 9. Yang di sini di antara 2 dan 4. 2-nya nggak pakai sama dengan, 4-nya pakai sama dengan. Ini adalah HP untuk soal yang kedua ini. Selanjutnya, soal yang lain. Tentukan interval nilai X yang memenuhi X min 2 per X kurang dari sama dengan X plus 1 per X plus 3. Nah, ini kita ubah dulu ke bentuk umum. Ruas kanannya nanti bikin 0. Jadi yang kanan ini dipindah ke kiri. Jadi min seperti ini. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya. Penyebutnya kita samakan ke X dikali X plus 3. Yang atas nanti tinggal kali silang. X min 2 dikalikan dengan X plus 3. Kemudian X dikalikan dengan X plus 1. Yang atas tinggal dikali-kalikan, dihitung. Hasilnya seperti ini. Bisa kalian cek nanti hitungannya. Ini hasil kalian nanti X kuadrat plus X min 6. Yang belakang ini min X kalikan ke dalam jadinya min X kuadrat. Sama min X kalikan ke 1 jadinya min X. Nah, kalau kita lihat nanti X kuadratnya ini hilang, X-nya juga hilang, yang atas tinggal min 6. Yang bawah nggak usah dikalikan supaya bentuk faktor gini.
Yang kita gunakan nanti pertidaksamaan yang bagian akhir ini. Nah, kita lanjutkan pakai 3 langkah kayak tadi. Pertama, tentukan pembuat nol, pembilang, dan penyebut. Selanjutnya, masukkan ke garis bilangan. Yang terakhir nanti tentukan HP-nya. Nah, di sini kan yang atas nggak ada X-nya, jadi nggak ada pembuat nolnya. Yang bawah ini pembuat nolnya, X sama dengan 0 dan X sama dengan min 3. Ada 2 pembuat nol. Selanjutnya, masukkan garis bilangan. Yang kiri min 3, yang kanan 0. Ini bolong semua karena di bagian penyebut. Yuk, kita cek tanda plus minnya. Kita ambil angka di sini, misalkan angka 5. Masukkan min 6 dibagi 5 dikali 5 plus 3. Dihitung nanti hasilnya negatif. Jadi di sebelah sini tandanya negatif, selang-seling di sini positif, sampingnya negatif. Yang diminta yang hasilnya kurang dari sama dengan 0. Jadi di garis bilangan yang hasilnya negatif, ada 2 daerah, bisa di kiri bisa di kanan. Yang di kiri yang X-nya kurang dari min 3, di sebelah kirinya min 3. Yang sebelah kanan atau di sebelah kanannya 0, jadi yang lebih dari 0. Ini adalah HP untuk soal yang ketiga. Soal selanjutnya, tentukan interval nilai X yang memenuhi X kuadrat min 2X min 5 per X plus 4 lebih dari 0. Kalau kita perhatikan, di sini X kuadrat min 2X min 5, ini kan nggak bisa kita faktorkan bulat. Dikali hasilnya min 5, dijumlahkan hasilnya min 2, kan nggak ada. Nah, kalau bentuk kayak gini nggak bisa faktorkan bulat, kita pakai rumus ABC kayak di persamaan kuadrat itu. Masih ingat kan? Rumusnya seperti ini. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. ABC-nya dari koefisien-koefisiennya. A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 5. Yuk, kita masukkan. Min B, B-nya kan di sini min 2. Jadi kalau min B hasilnya 2. Plus minus akar B kuadrat min 2 dikuadratkan hasilnya 4. Dikurangi 4AC. 4 dikali A-nya 1, C-nya min 5. Jadi 4AC hasilnya min 20. Yang bawah per 2A, A-nya 1 jadinya 2A-nya 2. Kita hitung 2 plus minus akar, yang di dalam akar kita jumlahkan 24. Nah, ini kita pecah lagi. Akar 24 bisa jadi 2 akar 6, kayak di SMP dulu. Kemudian dua-duanya kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 2 akar 6 bagi 2 tinggal akar 6. Jadi 1 plus minus akar 6. Jadi ini nanti sebagai pembuat 0 bagian pembilangnya. Ada 2 pembuat 0. Bisa 1 plus akar 6 sama 1 min akar 6. Langkahnya 3 langkah kayak tadi. Yuk, pembuat 0 pembilang dan penyebut. Yang bawah X plus 4, ini jadi pembuat nolnya X sama dengan min 4. Ini pembuat 0 yang pembilang, 1 plus akar 6 sama 1 min akar 6. Kalau kita urutkan ke garis bilangan 3 ini, nanti yang paling kiri itu yang X sama dengan min 4, kemudian 1 min akar 6, kemudian 1 plus akar 6. Ini bolong semua. Kemudian tentukan tanda hasil plus min plusnya. Misalkan kita cek angka di sini. Akar 6 itu kan sekitar 2, ditambah 1 jadinya kan 3, kan? Nah, jadi misalkan kita ambil di sini angka 10 yang besar sekalian. 10 kalau kita masukkan ke sini 100 dikurangi 20 dikurangi 5 dibagi, nanti dihitung ya, dibagi 10 plus 4. Nah, nanti kalau kita hitung hasilnya positif. Jadi di sini tandanya positif. Tinggal selang-seling negatif, sampingnya lagi positif, sampingnya lagi negatif. Yang diminta di soal yang hasilnya lebih dari 0. Jadi yang hasilnya positif. Bisa di daerah sini atau di daerah yang kanan ini. Jadi kita tulis HP-nya. Yang pertama di sini di antara min 4 dan 1 min akar 6. Ini.
atau yang daerah samping yang di sini sebelah kanannya 1 plus akar 6. Jadi X lebih dari 1 plus akar 6. Ini HP untuk soal nomor 4 ya tadi ya. Yuk, soal terakhir. Tentukan interval nilai X yang memenuhi X kuadrat min 2X plus 5 per X plus 4 lebih dari 0. Sama kayak soal sebelumnya, ini nggak bisa difaktorkan bulat, dikalikan hasilnya 5, dijumlahkan min 2, nggak bisa. Jadi kita cek ke rumus ABC-nya buat nyari pembuat nolnya. Rumus ABC-nya tadi min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan hanya 1, B-nya min 2, C-nya 5. Masukkan B-nya min 2, jadi kalau min B hasilnya 2, plus minus B kuadrat min 2 dikuadratkan hasilnya 4, min 4AC. 4 kali 1 dikali 5. 4 kali 1 kali 5, 20. Nah, di sini nanti hasilnya ada akar min 16. Akar min 16 ini kan tidak real atau bukan bilangan real. Padahal di garis bilangan, angka-angkanya harus real. Jadi ini tidak bisa kita masukkan ke garis bilangan. Nah, untuk soal ini, kita manipulasi bentuknya. X kuadrat min 2X plus 5 bisa kita ubah ke X min 1 kuadrat ditambah 4. X min 1 kalau dikuadratkan kan X kuadrat min 2X plus 1. Supaya jadi plus 5 berarti harus ditambah dengan 4. Ini namanya melengkapkan kuadrat sempurna. Nanti bisa kalian pelajari di video saya yang judulnya mencari akar persamaan kuadrat. Selanjutnya X min 1 kuadrat itu kan berarti bilangan dikuadratkan. Hasilnya nggak mungkin negatif. Nggak mungkin negatif ditambah 4 berarti hasilnya positif. Jadi yang atas hasilnya selalu positif. Nanti yang diminta lebih dari 0. Lebih dari 0 itu kan positif. Jadi bilangan positif dibagi suatu bilangan hasilnya bilangan positif. Jadi yang bilangan bawah ini harus positif. Nah, kita dapatkan X-nya lebih dari min 4. Ini langsung sebagai himpunan penyelesaiannya. HP-nya X lebih dari min 4. Saya ulangi tadi yang masalah melengkapkan kuadrat sempurna bisa kalian pelajari di video saya tentang mencari akar-akar persamaan kuadrat. Oke, sampai sini dulu, semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.